Ketua MPR RI mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sementara Presiden meminta wacana ini dibahas setelah pemilu 2024. Senayan untuk melangsungkan sidang paripurna. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengusulkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ini diungkapkan dalam sidang tahunan MPR 2023 pada Rabu lalu. Bambang menjelaskan konstitusi belum mengatur tentang adanya lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk memilih presiden jika Indonesia dihadapkan pada kondisi darurat yang menyebabkan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Bambang mengusulkan bahwa dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 perlu untuk mencantumkan poin tentang presiden yang dapat ditunjuk oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Presiden Jokowi menyebut proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebaiknya dilakukan setelah pemilu 2024 selesai. Ini kan proses pemilu ini sedang berproses dan dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres, sudah pileg, sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepada seluruh politisi dan pimpinan negara bila ingin melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Mahfud berharap setelah nanti amandemen tak ada lagi usulan untuk mengubah konstitusi tersebut. Sebab selama Indonesia merdeka sudah berulang kali konstitusi diubah. Menurut Mahfud, setiap elemen harus memiliki komitmen untuk selalu menegakkan konstitusi dalam bernegara. Jadi sudah amandemen berkali-kali, tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan, sehingga kalaupun mau melakukan amandemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai. Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amandemen apapun itu akan seperti yang sudah-sudah. Begitu selesai di amandemen dikritik lagi, selesai di amandemen dikritik lagi. Tapi upaya mengubah amandemen itu disahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan. Undang-Undang Dasar 45 sudah beberapa kali diamandemen. Perubahan pertama dilakukan pada 19 Oktober 2019. Ada 9 pasal yang diamandemen. Perubahan kedua terjadi pada 18 Agustus 2000. Ada 25 pasal yang diamandemen. Perubahan ketiga dilakukan 9 November 2001. 23 pasal diamandemen. Perubahan keempat dilakukan 10 Agustus 2002. Ada 13 pasal yang diamandemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menuding MPR berusaha mencari ruang untuk mendapatkan kekuasaan dengan amandemen ini. Lucius mengingatkan jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka bisa berujung pada sistem pemilu tidak langsung. Gagasan MPR sebagai lembaga negara tertinggi itu nanti berimplikasi sistem pemilunya bisa tidak langsung gitu ya. Sistem presidensial juga mungkin akan berubah coraknya gitu ya. Jadi saya kira kita bisa katakan ini mimpi-mimpi dari MPR dan DPD yang saya kira dari sisi waktu pengusulannya juga itu tidak tepat gitu ya. Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 oleh MPR harus terus diawasi agar tidak menjadi upaya sebagian pihak melanggengkan kekuasaan dan melindungi kepentingan mereka. Tim Liputan Kompas TV. Untuk melangsungkan sidang paripurna bersama dengan Saudara Ketua MPR RI mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Apa dampaknya jika amandemen dilakukan? Kita bahas bersama Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, juga Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Mas Basarah, juga Mbak Bivitri. Selamat malam, Bisa. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Basarah dulu. Kenapa sebenarnya perlu ada wacana amandemen dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Bisa. Dalam teori konstitusi, perubahan sebuah undang-undang dasar atau amandemen undang-undang dasar itu adalah satu hal yang biasa. Apalagi kalau kita menganut konstitusi kita adalah konstitusi yang dinamis.
konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat nasional maupun global. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar kita memberi ruang pada perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, MPR sendiri telah mewacanakan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu sejak periode 2009-2014 yang lalu, di mana pada saat itu MPR mengeluarkan keputusan MPR untuk merekomendasikan kepada MPR berikutnya untuk melakukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita yang salah satunya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi semangat para pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada waktu itu, perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian ketemu pada satu titik temu tentang pentingnya bangsa ini memiliki apa yang kita sebut garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu satu roadmap pembangunan nasional yang dapat menjadi panduan kemana arah pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia. Nah, gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh MPR periode berikutnya. Belum dapat terlaksana karena berbagai situasi politik nasional yang mengkhawatirkan amandemen yang oleh PDI Perjuangan disebut amandemen terbatas hanya untuk menghadirkan GBHN atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sekarang dipopulerkan di era kami dengan pokok-pokok haluan negara, masuknya perubahan pasal-pasal yang lain. Sehingga karena itu kami telah bersepakat sebenarnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan pada periode ini. Karena kita sepakat, sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, agenda penting bangsa Indonesia saat ini adalah mensukseskan pemilu raya 2024. Sehingga semua energi bangsa harusnya difokuskan bagaimana kita bersama-sama mensukseskan pemilu raya serentak itu, Mbak Friska. Oke, nah siapa sebenarnya mengusulkan awalnya amandemen secara terbatas ini dan kenapa sampai disampaikan di pidato kenegaraan, Mas Basarah, momentumnya? Ya, sebagai sebuah wacana politik untuk dipikirkan oleh sebuah bangsa yang besar ini tentu sah-sah saja. Saya kira Pak Bamsud mencoba membuka wacana kepada masyarakat untuk memikirkan hal-hal yang memang barangkali belum ada di dalam ketentuan konstitusi kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Ketua MPR mengenai cara atau jalan konstitusional apa yang dapat kita tempuh apabila penyelenggaraan pemilihan umum itu menghadapi kendala-kendala besar seperti bencana alam luar biasa, kerusuhan, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Karena memang ketentuan norma yang mengatur tentang penundaan pemilu itu baru diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi di situ hanya mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Tetapi sekali lagi ini hanya sebuah wacana yang jika hal itu pun perlu dilakukan kajian yang mendalam. Pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri telah sepakat tidak dilakukan pada periode itu. Nah, itu kalau Mbak Bivitri, tadi apa dampaknya jika wacana amandemen ini jadi dilakukan kalau dari sisi Anda? Ya, saya mau mulainya dari sini. Perubahan konstitusi itu memang biasa, tapi kan pertanyaannya urgensinya apa? Ya. Even bukan tahun ini ya, tapi tetap saja kita harus paham bahwa kalau perubahan konstitusi itu biasanya mengikuti sebuah peristiwa politik yang luar biasa. Tidak bisa tiba-tiba elit politik menginginkan sesuatu, terus konstitusinya diubah. Nah, jadi bicara dampak, kalau kita harus ingat sejarahnya dulu. Kenapa MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi? Justru karena kita belajar dari masa-masa sebelum tahun 98, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, di mana adanya lembaga negara tertinggi itu menyiapkan checks and balances di antara lembaga-lembaga negara yang seharusnya setara. Yang tertinggi itu harusnya konstitusi itu sendiri. Nah, jadi konstruksinya seperti itu dulu. Kalau dikatakan nanti ada masalah seandainya presiden wakil presiden berhalangan tidak ada yang menunjuk, kita sudah punya mekanismenya. Namanya triumvirat, itu sudah ada di dalam konstitusi. Kalau misalnya dikatakan nanti kalau ada situasi yang darurat sekali, maka nanti tidak ada siapa yang memutuskan penundaan pemilu. Nah, hal seperti itu sebenarnya sudah ada koridornya dalam konstitusi kita. Ada yang namanya konstruksi hukum tata negara darurat pasal 12, ada juga mau pakai Perpu pasal 22 bisa digunakan, tapi intinya untuk mengubah suatu konstitusi yang sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja, kalau saya boleh kritik, sebenarnya kan yang ada masalah itu banyak sekali di pelaksanaannya.
kita punya kritik terhadap pemilu misalnya, kritik terhadap kartel politik, itu semua levelnya bukan di Undang-Undang Dasar. Apalagi ternyata yang mau diubah adalah menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Yang artinya kita balik lagi ke masa sebelum tahun 98. Waktu tahun 98 atau lebih tepatnya lagi pada masa amandemen tahun 99 sampai 2002 itu pembahasannya panjang sekali, alasannya sangat baik, akademis, jelas dan praktis dan juga baik teoritis maupun secara praktik bahwa keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi itu sebenarnya yang membuat demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi kita tidak mau balik lagi ke belakang dan saya setuju tadi implikasi lebih lanjutnya adalah sangat mungkin nanti kita punya perubahan lagi mengenai siapa yang memilih presiden dan siapa yang mengambil keputusan-keputusan yang harusnya diambil cukup oleh DPR dan presiden seperti sudah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar. Nah, sebenarnya Mas Basara ini dirumuskan oleh para pimpinan MPR atau dari Pak Bamsud sendiri, Ketua MPR? Karena kalau tadi merujuk seperti jawabannya Mbak Bivitri kan, apa urgensinya? Apa peristiwa luar biasa yang melatar belakanginya? Rujukannya adalah kesepakatan MPR secara institusional yang resmi sedang dibahas oleh fraksi-fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD di MPR melalui satu alat kelengkapan MPR yang bernama Badan Kajian Ketatanegaraan MPR yang resmi dibahas adalah mengenai perubahan terbatas Undang-Undang Dasar NRI 1945 untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara, yaitu semacam GBHN dalam format baru. Dalam format baru itu artinya satu konsepsi pembangunan nasional yang disusun oleh MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat Indonesia, karena di MPR adalah satu-satunya lembaga legislatif yang di dalamnya ada perwakilan partai politik dan ada perwakilan perwakilan daerah. Dulu ada utusan golongan yang dianggap berkompeten untuk merumuskan roadmap pembangunan nasional jangka panjang bangsa Indonesia yang nanti akan didetailkan oleh setiap era pemerintahan pusat dan daerah. Tetapi GBHN atau PPHN atau PNSB dalam bentuk baru ini tidak membuat seorang presiden menjadi mandataris MPR, apalagi presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Itu perbedaannya dengan format baru. Nah, itulah yang sekarang tengah dibahas oleh Badan Kajian Ketatanegaraan secara resmi, Vista. Oke, jadi yang goalnya tadi adalah seperti yang Mas Basara sampaikan, ada GBHN format baru, tapi bukan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR, kita kembali ke belakang, tapi tetap dipilih oleh rakyat. Nah, kalau begitu konsepnya, Mbak Bivitri gimana? Coba deh kita lihat secara jernih. Kita ada masalah misalnya ya dalam pembangunan yang katanya gonta-ganti. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya GBHN itu maka pembangunan kita akan baik-baik saja, lurus selama puluhan bahkan ratusan tahun. Karena kita harus ingat apa yang terjadi di masa Presiden Soeharto dengan GBHN maupun Presiden Soekarno, itu faktornya bukanlah sebuah dokumen yang bernama haluan negara. Faktornya adalah seorang presiden yang kuat dan situasi politik yang sangat berbeda dengan sekarang tentu saja. Sekarang dengan kondisi demokrasi kita yang sudah berubah total, tidak ada lagi sebenarnya mandat dari MPR. Jadi konstruksi ketatanegaranya sudah berubah. Tidak ada lagi mandat dari MPR berupa haluan negara yang diberikan kepada presiden. Itu sudah berubah total. Jadi dari segi paradigmanya memang sudah berubah. Sehingga tak lazim ada lagi haluan negara yang dibuat oleh MPR. Apakah kita tidak punya jadinya perencanaan nasional? Punya. Kita punya sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang yang sekarang sebentar lagi akan berubah. 25 tahun juga. Jadi mirip sekali, hanya saja konsisten dengan Undang-Undang Dasar kita yang sekarang, konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang sekarang, yang membuat adalah DPR dan Presiden, bentuknya undang-undang. Jadi jangan diilusikan bahwa negara ini akan super, pembangunannya maju, konsisten ratusan tahun dengan sebuah dokumen itu. Karena kenyataannya dokumen haluan negara dalam konstruksi hukum tata negara toh tidak punya daya ikat kecuali kalau dia memang bisa membuat presiden diberhentikan, dan kita tidak mau lagi kembali ke belakang dengan konstruksi seperti itu karena presiden diberhentikannya bukan lagi oleh MPR tapi dia dalam sistem presidensialisme kita yang sekarang memang dia fixed term selama 5 tahun, kemudian dia boleh saja tidak dipilih lagi untuk 5 tahun yang berikutnya. Hanya itu, dia tidak bisa dihukum dalam tanda kutip karena tidak menjalankan haluan negara anyway.
Jadi perlunya di mana? Saya kira itu masih jadi pertanyaan yang belum bisa dijawab sampai sekarang. Oke, perlunya di mana dan ini kan harus dikaji lebih dalam lagi. Mas Basara, gimana untuk memastikan bahwa ini dikaji secara matang, tidak buru-buru dan betul-betul dilakukan untuk dicari apa urgensinya. Bisa iya, bisa tidak jadi dilakukan. Ya, tentu kami menghargai setiap pemikiran dan pandangan setiap orang, kelompok, tokoh, organisasi, dan sebagainya, termasuk dari para pengamat. Tetapi kami di Badan Kajian Ketatanegaraan MPR dalam roadshow kami ke berbagai perguruan tinggi juga banyak muncul pandangan-pandangan, usulan-usulan tentang pentingnya bangsa ini memiliki semacam garis-garis besar daripada haluan negara. Memang sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945 dari tahun 99 sampai tahun 2002 yang lalu, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat regeling atau mengatur tentang konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia yang dulu disebut dengan GBHN zaman Pak Harto, zaman Presiden Soekarno disebut pembangunan nasional semesta berencana. Kemudian pasca amandemen itu rezim pembangunan nasional digantikan oleh Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimana konsepsi pembangunan jangka menengah bangsa Indonesia itu ditentukan pada visi misi perseorangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk nasional, visi misi dan program gubernur untuk provinsi dan kabupaten kota untuk bupati dan wali kota. Maka dalam praktek bernegara kami memimpin partai politik, punya banyak kepala daerah dan seterusnya. Dalam prakteknya pembangunan nasional bangsa Indonesia antara pusat dan daerah itu tidak berkoneksi satu sama lainnya, tidak saling terhubung, dan bahkan antar satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain saling menegasikan pembangunan-pembangunan yang sudah ada sebelumnya. Anda bisa perhatikan betapa khawatirnya Presiden Jokowi tentang proyek IKN. Ya, ketika payung hukumnya itu di bawah payung Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN itu adalah objek legislative review di DPR dan objek judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedudukan hukumnya itu sangat rapuh. Sehingga oleh karena itu setidak-tidaknya pandangan beberapa fraksi di MPR RI, termasuk fraksi PD Perjuangan, perlu payung hukum yang lebih kokoh untuk memayungi roadmap pembangunan nasional bangsa Indonesia, agar tidak ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti selera pembangunan nasionalnya. Saya kira itulah praktek bernegara setidak-tidaknya pengalaman empirik kami ketika mengelola pemerintahan ini baik di pusat maupun di daerah. Tapi sekali lagi, Priska dan Mbak Fitri, kami sadari betul bahwa pandangan-pandangan dan pemahaman semacam ini perlu dikaji lebih jauh. Oleh karena itu MPR terus menunda untuk tidak terburu-buru melakukan amandemen itu. Kita serap aspirasi masyarakat dan khusus pada periode ini kami di MPR telah bersepakat tidak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, butuh dikaji dalam waktu yang panjang. Terima kasih Mas Ahmad Basara, Pak Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR RI, dan Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, terima kasih, pakar hukum tata negara, telah bergabung di Sapa Indonesia malam kali ini.